Ya kalau kami bukan begitu. Ya makanya itu pentingnya bahwa gamelan itu adalah musik. Ya, dia bukan sekadar kebudayaan yang bisa dijual, bukan sekadar tradisi yang bisa dijual, tetapi dia lebih tentang hak hidupnya. Baik sahabat Bentara, kita berjumpa lagi dalam podcast Bentara Budaya. Kita masih bersama Bli Dewalid. Tadi sudah banyak sekali yang kita perbincangkan. Seru ya Bli ya, ngobrol soal gamelan Salukat, kemudian bagaimana akhirnya buat album gitu. Nah ini kan ada beberapa komposisi yang menarik nih Bli. Yang terakhir itu yang banyak dibahas adalah Ngejuk Memedi dan Likat. Nah bisa ini inspirasinya dari mana ya Bli? Kalau saya di Bali, teman-teman di Bali mungkin sudah tahu ya Ngejuk Memedi itu maksudnya apa. Tapi mungkin kalau teman-teman pendengar yang lain masih apa itu ya? Boleh ceritakan nggak Bli cerita soal apa sih gitu? Ya kalau Ngejuk Memedi itu sebenarnya saya buat pada tahun 2016. Ya. Itu pada waktu saya rubah sistem pelarasan gamelan Salukat yang ketiga ya. Kemudian apa yang saya maksud dengan Ngejuk Memedi itu memedi itu kan semacam makhluk halus ya, yang tidak kasat mata bisa dilihat gitu kan. Itu hanya bagi saya itu hanya cerita karena saya belum pernah lihat memedi juga. Tetapi kan itu misterius, sama dengan misteriusnya bunyi-bunyi yang dari gamelan Salukat ini. Ya, dan itu sebenarnya sesuatu yang hadir dan hidup juga kan dalam apa ya imajinasi dan ya cerita-cerita orang Bali kan. Betul, betul. Tapi kan itu bisa teror. Itu bisa menjadi teror. Bisa diteror, teror gitu karena orang akan selalu merasa takut ketika bicara masalah memedi gitu kan. Tapi dalam konteks ini saya menganggapnya kan itu adalah sebuah rahasia yang ada di gamelan Salukat. Kemudian itu yang saya mau tangkap. Jadi hal-hal yang magic itu yang ada di gamelan Salukat itu saya mau tangkap, saya munculkan keluar dia menjadi sebuah komposisi musik. Gitu. Itu pertama. Kedua, sebenarnya sekali kenapa saya pilih kata memedi? Gitu. Pada tahun 2016 ada pertunjukan Celenarang di desa saya di Pengosekan. Dulu saya masih muda, itu saya sering memainkan gamelan Celenarang dengan grup saya di desa saya Pengosekan. Jarang ada apa yang disebut dengan bagai bangkean gitu kan. Tapi sekarang itu menjadi populer. Ada Celenarang, ada mayat gitu kan. Dan orang ramai nonton karena nonton mayat, apalagi mayatnya cantik. Gitu. Tetapi di lain hal gitu, mereka ingin menunjukkan tentang magic. Semuanya dengan cara memakai HP gitu. Mereka berkomunikasi pakai HP gitu kan. HP itu magic juga ya. Kan. Jadi teknologi juga magic sih gitu. Tetapi kan bagi saya kan kalau kamu memang sakti kenapa pakai HP gitu kan. Langsung telepati aja. Telepati aja gitu. Ya, itu kan ya omong kosong lah. Sama omong kosong dengan apa yang saya lakukan di sini kan. Omong kosong tapi berisi. Kita jadi budes. Itu sebab saya memilih kata memedi karena dia itu cukup sering dibicarakan untuk mereka anak-anak ya. Kamu jangan nakal nanti jangan ke sana nanti disembunyi oleh memedi. Iya, gitu. ditangkap sama memedi gitu kan. Kalau kita di Bali biasa dengan itu ya. Dan kata-kata itu pun biasa, tidak merasa teror kan, tidak merasa teror. Tapi dalam perspektif lain kan kadang-kadang dia bisa terjerumus menjadi cara teror gitu. Nah, tetapi di Salukat itu saya tempatkan sebagai mistik yang ada di gamelannya, baik dari segi sistem pelarasannya maupun hubungan antara nada-nada yang dikeluarkan oleh instrumen dengan
saya sendiri sebagai komposernya atau pemain yang akan memainkan. Ya, kita semua ingin mengungkap itu rasa-rasa yang ada di gamelan Salukat ini karena dia masih baru secara sistem pelarasan. Gitu. Makanya saya sebut kasih judul Kejuk Memedi. Nah, secara teknik komposisi juga banyak ada hal-hal yang baru di sana. Misalnya tentang pertemuan ketukan bagaimana main 5 di 11 misalnya gitu. Jadi banyak hal yang baru. Kalau yang ini Likad ini apa nih Bli? Kalau yang Likad ini tentang apa? Kalau Likad itu kan pas saya buat karya ini itu pas COVID mulai. Oh. Ya COVID mulai sehingga kita tidak dikasih berkumpul kan disuruh tinggal di rumah kan. Waktu itu luar biasa beratnya kan. Di satu sisi saya sudah ingin sekali latihan, kami sudah ingin sekali latihan karena jenuh di rumah kan. Tapi di satu sisi kami dibatasi kan. Dari proses pembuatannya saya merasa cemas kan. Karena cemas dengan COVID. Kadang-kadang ada teman mampir di sini kita antara ingin bertemu, ingin berbincang-bincang dengan rasa cemas dengan COVID gitu kan. Untuk saya pribadi sebenarnya kan itu surga. Karena tidak usah keluar, tinggal di rumah buat komposisi gitu. Iya, untuk kaum introvert itu. Iya, waktu itu banyak ruang ya, banyak waktu untuk bisa membuat komposisi. Sebagai orang adat, saya tidak usah dengar suara kukul gitu kan. Kalau itu dulu kukulnya kita harus kembanggar kan. Jadi waktu itu kan tidak usah mengantar anak sekolah juga gitu. Jadi bagi saya sebagai komposer itu sangat diuntungkan gitu. Tapi tentu rasa kecemasan tetap ada. Nah, kemudian saya buat komposisi ini lalu penyelesaian juga sangat sulit karena masih COVID. Nah, makanya akhirnya saya sebut dengan istilah Likad. Likad itu kan bahasa Balinya artinya ada pada tempat yang berbahaya gitu. Dan ada pada suatu kesulitan gitu. Jadi ya itulah realitas pada saat itu. Dan juga waktu latihan juga tantangannya sangat berat untuk baik saya sebagai komposernya yang mengajarkan maupun pemainnya yang memainkan. Jadi karena banyak pola-pola yang belum kita kenal di sana, banyak hal yang baru juga. Iya. Berarti sebenarnya rata-rata komposisi yang Bli buat, termasuk juga kenapa Salukat ini akhirnya hadir itu kan karena bermula dari kegelisahan Bli Dewo. Kemudian Bli juga sempat bilang bahwa ya ini kita harus menampilkan sesuatu yang baru, dan di sini kan jadinya seni itu juga bukan sekedar dia sebagai tontonan tapi sebagai perjuangan ya kalau yang Bli Dewo bilang sebelumnya gitu ya. Betul ya sesuatu yang baru, kalau kita ingin menunjukkan sesuatu yang baru selalu perlu perjuangan. Ya karena kan seperti saya bilang tadi orang perlu waktu untuk bisa paham dengan sesuatu yang baru, apalagi di lingkungan di mana musik tradisi sangat kuat. Jadi kan selalu ada secara politis kecurigaan atas yang baru. Oh ini akan merusak dia, ini akan menghancurkan. Itu pasti ada. Kan. Jadi bagi saya itu biasa. Itu biasa karena itulah risiko di mana kita ingin melakukan sesuatu yang orang tidak lakukan. Di mana kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain. Dan di mana kita tidak mau di lingkungan terkontrol oleh komunitas yang tradisi itu. Bukan saya bilang tradisi itu jelek ya, tetapi kita mau berbeda dari itu. Kita cari cara yang lain bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Artinya tradisi itu tetap ada, dia tetap sebagai mata air yang dirawat gitu kan. Termasuk nilai-nilai filosofinya pun masih Bli Dewo pertahankan gitu kan dalam gamelan Salukat ini, baik dalam barungannya ini ataupun dalam konteks komposisinya, bagaimana Bli Dewo menciptakan komposisi. Tapi kemudian tradisi itu kan harus juga dilampaui. Itu kan yang ingin Bli Dewo kejar dengan hadirnya gamelan Salukat ini, bahwa harus ada sesuatu yang menunjukkan bahwa ini bukan lagi satu sekat-sekat yang baku gitu kan. Ya kalau kita bicara masalah tradisi dalam hubungannya dengan era ya.
itu kan artinya tradisi itu sendiri masa depan. Tradisi Karena adalah masa depan. iya, karena kita sekarang melakukan sesuatu yang baru. Mm-mm. Tapi lagi 50 tahun yang akan datang Ya. tidak baru lagi. Sudah Dan pasti tidak baru lagi. Ya. Apalagi sekarang perkembangan musik di Bali sangat cepat. Mm-mm. Sangat cepat dia. Tidak hanya musik, sesungguhnya tidak hanya musik gamelan di sini hidup. Ada jazz yang hidup di sini, musik elektronik, ya banyak musik. Dan anak muda sekarang banyak yang progresif. Kan, jadi perkembangan musik memang cepat di sini, kelihatan cepat gitu. Dan saya nggak begitu tahu nanti lagi 50 tahun yang akan datang kemana arahnya, kemana arah gamelan kan. Kan sekarang banyak musik elektronik, anak muda memakai sound sampel gamelan, kan? Bahkan mereka sampai bisa pentas sendiri, yang di gamelan itu kan sifat komunal kan. Sekarang bisa sendiri dengan bantuan komputer, bisa pentas kemana-mana kan, karena ya kita sendiri lebih gampang, orang mengundang lebih gampang kan. Ya itulah cara orang sekarang mempresentasikan ide musiknya kan. Itu sudah ada pergeseran yang luar biasa sebenarnya. Itu kan perkembangan yang sangat baru sebenarnya. Iya. Artinya pun kita kalau dari apa yang Beli Dewa sampaikan, pada akhirnya kan kita juga tidak bisa semata-mata mengkategorikan oh ini tradisi, ini modern, ini kontemporer, karena sebenarnya itu juga menjadi cair gitu kan. Iya, makanya saya tidak pernah tentang itu. Saya jarang sekali bilang musik saya kontemporer, jarang sebenarnya. Kan kadang-kadang orang menulis kan harus mengkategorikan juga. Iya, harus ada kategori tertentu untuk menyebut pada saat itu. Iya, betul. Tapi ketika momentumnya ataupun situasinya sudah berbeda lagi, dia akan mendapatkan bentuk penyebutan yang berbeda lagi, begitu maksud? Betul, itu tergantung konteksnya. Tergantung konteks. Kalau saya misalnya banyak karya-karya saya muncul karena saya atas karya sebelumnya. Kan, itu kan dia untuk kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda atau apa yang seperti yang unik, kan? Kita kan harus melakukan sesuatu yang lain. Tetapi untuk melakukan sesuatu yang lain itu tadi lagi diperjuangkan. Itu tidak gampang gitu. Itu tidak gampang. Untuk diakui sebuah karya yang unik itu juga tidak gampang. Dunia sangat luas kan. Di sini kita bisa bilang begini, tapi di belahan dunia lain belum tentu. Sesuatu yang mungkin kita lihat baru di sini, mungkin orang lain sudah menemukannya 5 tahun, 10 tahun lalu gitu ya. Dan bisa sebaliknya juga. Bisa sebaliknya juga gitu. Tapi pada akhirnya kan yang Beli Dewa perjuangkan sekali lagi bahwa adalah musik itu adalah soal kesetaraan, soal bahasa yang universal gitu. Ini boleh saja di komposisi ini dibuat dan dimainkan dengan perangkat gamelan, tapi dia bukan semata-mata disebut sebagai musik gamelan gitu kan, tapi dia adalah musik secara universal. Iya, saya tidak peduli. Sudah nggak peduli, pokoknya ini komposisi saya gitu kan, terserah orang mau mengapresiasinya seperti apa gitu ya. Iya, yang jelas gamelan adalah musik itu aja. Gamelan adalah musik. Walaupun dilatar belakang oleh banyak hal, banyak hal itu. Gamelan adalah representasi dari kebudayaan tradisional seperti komunitas Banjar atau seko-seko, ada aspek-aspek seko-seko bercocok tanam juga di sini kan, karena orang Bali kan dulu hidupnya bercocok tanam berdasarkan ada subak, siklus air kan. Banyak hal kebudayaan yang melatar belakang gamelan sebenarnya. Tidak hanya bagaimana kita lihat di dalam konteks musik juga gitu, tetapi dalam kehidupan perkembangannya, saya sendiri sebagai komposer saya melihat ini musik. Ini musik. Kalau tidak begitu cara pandangnya, maka diskriminasi akan tetap terjadi. Gitu. Dia akan tetap dimarginalkan sebagai yang orang bilang world musik, musik etnik kan. Dan saya tidak setuju dengan itu, karena itu tidak tentang kesetaraan, itu tidak tentang kemanusiaan, bahkan tidak memanusiakan manusia gitu. Karena apapun ini mengenai nilai-nilai dia. Melalui pengetahuan, teknologi juga, dan juga punya masa depan. Nah, kalau dari pengalaman Beli Dewa selama ini kan sudah banyak berkeliling di belahan Asia, Amerika, Eropa.
Bagaimana sebenarnya ekosistem bermusik di sana, atau bagaimana mereka memandang musik, antara musik tradisi, musik modern, atau seperti apa yang Beli Dewo temukan? Karena kan pasti ada, mereka juga punya musik lokalnya sendiri gitu kan. Nah, bagaimana mereka memperlakukan musik lokal mereka atau musik tradisi mereka gitu? Ya, menurut saya itu situasinya mirip ya, sama ya. Hanya wujud musiknya yang berbeda. Ya. Misalnya ada teman saya dari Denmark kemarin, dia ke sini kesulitan buat karya ya, tapi basic dia kan jazz. Gitu. Dan dia tuh sekarang buat karya di sini, dan dia tanya, kenapa kamu memilih gamelan salukat? Itu kenapa tidak memilih gamelan yang biasa, yang tradisi gitu. Kata, oh karena saya sangat tertarik dengan salukat. Hanya itu aja jawabannya. Ya karena tuning sistemnya berbeda. Kemudian waktu saya amati di sana, sama orang-orang yang bergerak di musik klasik misalnya, mereka tetap bagaimana memotivasi anak-anak mudanya lewat sekolah mengajar musik klasik. Kan? Nah, di satu sisi perkembangan musiknya seperti jazz yang bilang tadi, dia sampai ke Bali mencari instrumen untuk diungkapkan tentang keahliannya dia bermain jazz, bermusik jazz itu. Dan juga musik anak-anak muda sekarang kan banyak musik elektrik juga, yang dulu kan orang mereka musik menulis kan. Sekarang kan karena ada software, mereka tidak perlu menulis lagi, langsung ke bunyi dia. Kan? Jadi kan ada kekhawatiran juga tentang tradisinya, yaitu musik klasiknya. Sama dengan kita juga ini, ya. Karena bagi saya sendiri akar itu balik lagi itu penting. Akar tetap ya. penting. Sama di sana juga, mereka tidak mau kehilangan sejarahnya. Itu kan sejarahnya. Mereka tidak mau kehilangan itu karena mereka sadar, kita sadar gitu. Kita mesti sadar tentang itu, bahwa itu tidak terjadi seperti saja. Itu dulu sama dengan sekarang ketika kami melakukan perjuangan. Mereka melakukan perjuangan. Itu. Jadi itu yang saya sebut dengan humanity, tentang kehidupan. Orang belajar tentang kehidupan lewat musik. Gitu. Ya, betul-betul. Artinya kan kalau kita kemudian bicara soal sejarah, itu kan bukan semata-mata sesuatu yang lampau, tapi sejarah juga ditulis saat ini, hari ini, untuk masa depan. Masa depan gitu. Dan kemudian kalau mengenai kebudayaan juga, itu kan bukan sesuatu yang stay aja seperti itu. Dia kan juga harus terus bertumbuh gitu kan. Kalau tidak pasti akan mandek juga kan gitu ya Beli ya. Nah, kemudian kalau dari pengalaman Beli mengajar, pengalaman berpentas ke berbagai negara gitu, selain akhirnya tadi menemukan inspirasi yang kemudian Beli bawa ke Bali membuat salukat juga, adakah hal-hal lain yang mungkin bisa menurut Beli, oh ini sebenarnya harus kita lakukan nih di Bali gitu, supaya kesenian, supaya ekosistem bermusik ini bisa tumbuh lebih baik lagi gitu. Karena seperti saya bilang tadi, saya pikir situasi yang ada dihadapi di dunia ini sama. Ya. Hanya saja ruang untuk musik kontemporer atau musik baru di Indonesia pada umumnya dan di Bali khususnya itu tidak sebanyak di Eropa misalnya atau di Amerika ya. Bisa tidak bayangkan di sana hampir setiap sekolah, kampus-kampus, bahkan setiap kota ada hall ya, ada teater yang megah dan bagus untuk musik-musik yang musik klasik atau klasik kontemporer ya. Jadi saya misalnya punya ide tentang saya merasa kita ada pada titik-titik krisis mendengar ya. Krisis mendengar itu tadi. Saya bilang tadi ya. Saya membutuhkan ruang untuk bagaimana saya bisa mementaskan karya saya. Orang datang bisa mendengar dengan baik secara akustik. Kan. Sekarang misalnya kita lihat di Bali kan, sekarang aja ada proyek di sana kan. Misalnya kalau orang datang ke sini ingin mendengar salukat, terganggu kan. Lalu kalau kita berbicara di mana ada ruang yang bagus untuk itu. Jadi kan, perlu ruang-ruang yang lebih representatif dan lebih banyak lagi. Betul, dan dikelola oleh orang-orang yang bagus, profesional, sehingga mereka bisa mencarikan penonton, ya. Sehingga musik itu
apapun eksperimentalnya, dia bisa mendapat tempat ya, sesuai dengan ide-idenya. Ya. Sehingga kita sebagai orang Bali, ada orang Indonesia merasa memiliki. Kita merasa bahwa musik itu dependen. Musik itu tidak hanya bagian dari politik, gitu. Tapi dia bisa menyerang diri sendiri. Ya, dia ada sesuatu yang memang independen, punya bahasa sendiri. Ya. Dan bisa berkembang seleluasa mungkin, kan, karena dia juga merepresentasi dari kebebasan berpikir. Ya. Dan setiap generasi punya hak untuk itu, punya haknya untuk hadir, mencari masa depannya, ya, lewat menampilkan karya mereka. Tetapi kalau kurang tersedianya prasarana bagi tempat-tempat di mana tempat mereka untuk menampilkan karya-karyanya, itu kan masalah juga. Gitu. Jadi kalau saya lihat perbandingan dengan di luar misalnya, seperti bilang tadi, tempat itu lebih banyak ada. Gitu. Ya. Di samping yayasan seni yang bisa melakukan melakukan pementasan dengan karya-karya yang eksperimental, karya yang bersifat baru, gitu. Itu di sana lebih banyak yayasan, sehingga ada kesempatan untuk orang melamar dari segi pendanaannya. Jadi itu saya pikir kekurangan kita di sini. Ya. Tapi kalau dari segi katakanlah pelaku senimannya gitu kan, masih cukup banyak kan sebenarnya beli yang anak-anak muda yang memungkinkan untuk mereka masih tetap bermain gamelan, walaupun sekarang arusnya udah lebih banyak musik digital. Betul. Apa segala macam. Tapi saya akan bilang lebih banyak sekarang. Lebih banyak sekarang. Lebih banyak sekarang. Bisa lihat setiap Banjar sekarang kan, misalnya Bologanyur kan. Coba Anda lihat sekarang kalau upacara misalnya mekis ya, prosesi ke laut itu kan anak muda main gamelan semua. Kan kemudian kita lihat di Pura-Pura main selonding, kan gamelan yang sangat kuno itu kan. Bahkan main gambang, sekarang anak muda. Ya, lihat juga kemarin di Karangasem ada mereka buat festival gamelan antik selonding ya. Lalu yang menarik kan juga mereka buat undang komponis yang membuat karya baru di gamelan selonding, gitu kan. Jadi ya seperti yang bilang tadi, itu perkembangan musik di sangat cepat, sungguh sangat hidup, sangat bergelora. Berarti sangat bergelora, dan artinya masa depannya pun ya masih terbuka lebar gitu. Betul, ya. Tapi lagi-lagi konteksnya gitu kan. Kalau kami di sini bicara tentang ini kan, tentang bagaimana kami hadir di dunia itu. Bukan dalam konteks festival di Bali aja, yang mungkin latar belakangnya adalah turis gitu loh. Biar turis tetap datang kan. Ya, kalau kami bukan begitu. Ya, makanya itu pentingnya bahwa gamelan itu adalah musik. Ya, dia bukan sekadar kebudayaan yang bisa dijual. Bukan sekadar tradisi yang bisa dijual. Tetapi dia lebih tentang hak hidupnya. Tentang kemandirian musik itu sendiri. Wah, luar biasa ini. Nah, Bli, kita sudah banyak sekali ngobrol dan panjang dan seru sekali sebenarnya gitu kan. Tapi karena kita juga waktunya terbatas. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ini untuk Bli Dewo. Soal Salukat dan masa depan gamelan Salukat ini sendiri gitu kan, apa yang Bli harapkan atau visinya berikutnya nih apa gitu kan, karena kan terus melakukan upaya eksperimentasi, mengeksplorasi gitu, apa yang akan Bli tantang lagi nih ke depan gitu. Ya memang sebagai komposer itu juga hal yang paling sulit itu kan apa yang setelah ini kan. Apa yang saya lakukan setelah ini, setelah saya buat karya ini, apa yang saya akan lakukan. Tentu saya sendiri ingin melakukan sesuatu yang lain terus kan, selama saya masih bisa hidup, bisa bernapas gitu, selama saya masih bisa produktif untuk berkarya kan. Itu saja gitu. Karena kan misal saya punya anak, anak saya dia juga punya hak untuk masa depannya. Dia punya kalau kita bisa pilihnya sendiri kan. Walaupun kalau saya sendiri, saya sejak kecil saya tidak memilih ini. Dia mengalir begitu saja. Saya menyintai seperti saya bilang tadi, nenek saya mengasih saya cerita sebelum tidur. Itu semua mengalir dalam diri saya. Ya. Jadi saya tidak akan bilang, oh saya mau masa depan seperti ini. Enggak. Saya hanya mau apa yang sekarang ada. Gitu. Melakukan apa yang saya ingin lakukan sekarang. Gitu. Dan tentu dengan itu saya ingin menghadirkan, saya ingin berperan, memberikan inspirasi sebisa mungkin gitu, sebagai bekal
generasi sekarang untuk masa depannya. Karena masing-masing musik mencari masa depan sendiri. Mungkin Salukat ini setelah saya tidak ada yang melanjutkan. Karena mungkin anak saya atau orang lain tidak tertarik. Tidak tahu juga gitu. Tapi setelah di penantan tahun mungkin nanti setelah sekian tahun lagi muncul. Bisa juga. Atau mungkin mereka akan buat gamelan berbeda lagi. Betul. Betul, ya. Dan itu hak mereka. Ya. Jadi masa depannya milik siapa? Jadi saya tidak bisa berharap tentang diri saya di sana kan. Yang saya bisa adalah berharap tentang sekarang apa yang saya lakukan itu aja. Wah, luar biasa Niki. Terima kasih Beli Dewa Alit sudah berbagi banyak hal dengan kami gitu, dengan sahabat Bentara. Jadi sebenarnya pasti masih banyak lagi yang bisa kita ceritakan gitu kan, tentang Salukat, tentang komposisinya, tentang bagaimana Beli Dewa Alit memandang berkesenian itu gitu kan. Tapi mungkin kita akan bincang, semoga kita punya kesempatan lain lagi untuk bertemu. Dan sahabat Bentara, terima kasih sudah mengikuti seri podcast Bentara Budaya kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam seri-seri podcast lainnya. Tetap ikuti podcast Bentara Budaya melalui kanal YouTube Bentara Budaya, dan bisa didengarkan juga melalui Spotify Bentara Budaya. Akhir kata, saya Ida dan Beli Dewa Alit undur diri. Sampai jumpa lagi pada podcast Bentara selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.